Namaku Rangga. Aku tumbuh dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil yang jauh dari gelempar kehidupan kota besar. Ayahku seorang buruh bangunan, sedangkan ibuku berjualan makanan kecil di depan rumah. Kami bukan keluarga yang punya banyak harta, tapi kami punya satu hal yang langka, semangat untuk tidak menyerah dan keyakinan bahwa pendidikan bisa mengubah nasib. Sejak kecil, aku terbiasa hidup prihatin. Jajan di sekolah hanyalah angan-angan. Sepulang sekolah, aku membantu ibu menyiapkan kue dan menjajakannya keliling kampung. Tapi semua itu aku lakukan dengan ikhlas, karena aku tahu jika aku mau hidup lebih baik, aku harus berjuang lebih keras. Di sekolah, aku termasuk anak yang rajin, tidak jenius, tapi tekun. Aku percaya bahwa orang biasa bisa jadi luar biasa jika ia terus bergerak maju meski hanya satu langkah kecil setiap hari. Dengan nilai yang pas-pasan tapi kerja keras yang luar biasa, aku berhasil masuk ke universitas negeri melalui beasiswa bidik misi. Itu adalah titik awal mimpi-mimpiku tumbuh besar. Selama kuliah, aku tidak hanya belajar dari dosen, tapi juga dari kehidupan. Aku bekerja sambilan jadi penjaga warnet, kadang juga jadi asisten riset. Aku belajar mengatur waktu, belajar menahan lapar, belajar menolak godaan untuk menyerah. Semua itu kuterima sebagai bagian dari perjalanan menuju impian, hidup mandiri dan membanggakan orang tuaku. Lulus kuliah, aku langsung bekerja di perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Gajinya tidak besar, tapi aku senang bisa ikut berkontribusi mencerdaskan anak-anak bangsa. Aku naik jabatan pelan-pelan, belajar banyak hal, dan mulai merancang hidup yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Aku bahkan sempat membuat rencana hidup 5 tahun ke depan. Dalam pikiranku saat itu, segalanya tampak begitu menjanjikan. Aku punya pekerjaan tetap, rencana membeli rumah kecil, bahkan sudah mulai menabung untuk menikah. Saat itu, aku merasa hidupku berada di jalur yang tepat. Aku merasa aman. Tapi yang tidak kusadari, hidup tidak pernah menjanjikan rasa aman yang abadi. Seperti kapal yang tenang di lautan, aku lupa bahwa badai bisa datang kapan saja. Dan ketika badai itu datang, segalanya runtuh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Semua mulai berubah di tahun keempat aku bekerja. Saat itu, pandemi yang sempat mengguncang dunia masih menyisakan luka ekonomi yang dalam. Banyak perusahaan mulai merampingkan tim, memangkas anggaran, dan melakukan evaluasi besar-besaran, termasuk perusahaanku. Awalnya, kami hanya mendengar kabar burung. Restrukturisasi, efisiensi, perampingan karyawan, tapi kami tetap bekerja dengan semangat, berharap semuanya bisa kembali stabil. Sampai suatu hari, sebuah email masuk ke kotak masukku. Subjeknya hanya satu kata, evaluasi. Di ruang meeting yang sunyi, satu persatu nama disebut. Beberapa teman menangis, beberapa menunduk pasrah. Ketika namaku disebut, aku diam. Tidak ada kata yang bisa kuucapkan. Bahkan napas pun terasa berat. Itu adalah hari terakhirku bekerja di sana. Tanpa perpisahan, tanpa seremoni, tanpa kesempatan menjelaskan kenapa aku layak dipertahankan. Aku pulang dengan langkah lemas, membawa dus berisi barang-barang dari meja kerja. Di dalam dus itu, ada foto kecil keluargaku, ada tumbler hadiah dari rekan kerja, dan ada kertas berisi impian-impian yang kutulis sendiri. Ironis, semuanya kini hanya jadi kenangan yang dibawa pulang bersama rasa gagal. Hari-hari setelahnya adalah masa yang paling sunyi dalam hidupku. Aku bangun pagi tanpa tujuan. Melamar pekerjaan sudah seperti rutinitas mekanis. Setiap hari aku membuka situs lowongan, mengirim CV, menulis surat motivasi, semua dengan harapan yang makin hari makin pudar. Satu demi satu penolakan datang. Beberapa tak menjawab sama sekali. Beberapa berkata, aku overqualified, yang justru membuatku semakin bingung. Bukankah itu seharusnya jadi nilai tambah? Uang tabungan perlahan habis. Aku mulai meminjam dari teman, menunda bayar kontrakan, dan bahkan menjual barang-barang yang dulu kubeli dengan bangga. Laptop lamaku,
jam tangan dari gaji pertama, dan bahkan gitar yang menemaniku sejak SMA. Semuanya berpindah tangan. Tapi yang paling berat bukan soal uang. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan harga diri. Aku mulai menarik diri dari lingkungan. Grup WhatsApp kerja aku bisukan. Bahkan akhirnya keluar. Undangan reuni, pernikahan teman, semua aku abaikan. Aku tak sanggup menjawab satu pertanyaan yang paling sering muncul. Sekarang, kerja di mana? Kepalaku dipenuhi pikiran-pikiran gelap. Apa aku memang tidak cukup hebat? Apa aku hanya keberuntungan sesaat? Apa orang-orang yang dulu memujiku sebenarnya cuma kasihan? Hari-hari itu seperti berjalan tanpa cahaya. Aku makan seadanya, tidur tidak nyenyak, dan mulai kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang dulu membuatku semangat. Buku-buku motivasi yang dulu rapi di rak kini berdebu. Notepad penuh rencana hidup kini terkubur di laci. Aku bahkan sempat berpikir, kalau aku menghilang sekarang, apakah ada yang benar-benar peduli? Aku tidak bercerita pada siapa-siapa. Bahkan ibuku pun tidak tahu keadaan sebenarnya. Aku terlalu malu, terlalu takut dianggap gagal. Aku hanya berkata, "Iya bu, masih sibuk kerja remote, makanya jarang pulang." Padahal yang sebenarnya kulakukan hanyalah diam di kamar sempit, termenung, dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Sampai pada suatu malam yang benar-benar sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.40. Aku duduk sendiri di lantai kamar. Lampu padam, hanya cahaya dari layar ponsel yang masih menyala. Di layar itu, tidak ada notifikasi baru. Tidak ada pesan yang kutunggu. Hanya pantulan wajahku sendiri. Kusut, lelah, dan kosong. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya. Lebih dingin. Lebih menusuk. Aku melihat ke sekeliling kamar. Ruang kecil penuh tumpukan buku, pakaian tak terlipat, dan kertas lamaran kerja yang tidak pernah mendapat balasan. Dinding yang dulu kupenuhi dengan kata-kata semangat, kini kosong. Seperti diriku. Aku menatap ponsel, membuka galeri, dan tanpa sadar men-scroll hingga ke foto-foto lama. Di sana, ada potret diriku saat pertama kali lulus kuliah. Tersenyum sambil menggenggam ijazah. Ada foto saat aku mulai kerja, saat aku berhasil menyewa kamar pertama di kota, saat aku menghadiahi ibu sebuah kompor baru dari gaji pertama. Dan tiba-tiba, air mata itu jatuh. Bukan karena sedih semata, tapi karena aku merasa kehilangan diriku sendiri. Kemana perginya semangat anak itu? Anak yang percaya bahwa kerja keras pasti berbuah. Anak yang tidak takut jatuh karena yakin bisa bangkit. Aku mengambil kertas kosong yang tergeletak begitu saja di bawah meja. Aku ambil pulpen dan mulai menulis. Rangga, apa yang membuatmu bertahan selama ini? Kukira aku akan berhenti menulis setelah satu kalimat. Tapi ternyata satu kalimat mengalir jadi dua. Dua jadi paragraf, paragraf jadi halaman. Aku tulis semuanya. Rasa sakit, rasa malu, rasa kehilangan, tapi juga harapan yang masih tertinggal meski samar. Aku tulis tentang kenapa aku dulu berjuang, tentang wajah ibu yang menunggu kabar baik di kampung, tentang adikku yang pernah bilang ingin sekuat kakaknya. Aku tulis juga tentang semua ketakutanku. Ketakutan tidak dianggap, takut mengecewakan, takut tidak cukup. Dan dari tulisan-tulisan itu, aku sadar, selama ini aku tidak kalah. Aku hanya terluka dan lupa cara menyembuhkan diri. Malam itu, aku tidak tidur. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu, tidak ada keajaiban yang langsung mengubah nasibku esok pagi. Tapi malam itu, ada satu hal yang kembali padaku. Harapan. Aku mulai berpikir pelan-pelan. Kalau aku bisa jatuh sedalam ini dan masih hidup, bukankah itu artinya aku masih punya kesempatan untuk bangkit? Mungkin bukan seperti rencana awalku. Bukan lewat jalur karir yang dulu kuperjuangkan. Tapi mungkin
Hidup sedang membimbingku menuju versi terbaik dari diriku. Versi yang tidak hanya mengejar pencapaian, tapi juga memahami makna setiap luka. Esok paginya, aku bangun tanpa alarm. Entah kenapa, meski hanya tidur sebentar, tubuhku terasa sedikit lebih ringan. Ada semacam kesadaran baru yang menyusup pelan-pelan. Bukan euforia, bukan juga keajaiban, tapi semacam dorongan dari dalam. Lakukan satu hal saja hari ini. Satu hal kecil yang membawa dirimu selangkah lebih dekat ke hidup yang kau inginkan. Dan hari itu, aku melakukan satu hal kecil. Aku membuka laptop dan mulai menulis. Bukan surat lamaran kerja, tapi tulisan tentang pengalamanku. Tentang bagaimana rasanya kehilangan arah, tentang pergumulan batin yang nyaris tak terdengar, tentang bagaimana dunia terlihat ketika kamu merasa tidak lagi dibutuhkan. Aku menulis dengan jujur, tanpa pretensi, dan tanpa menyembunyikan luka. Keesokan harinya, aku unggah tulisan itu ke media sosial. Aku tidak mengharapkan respons. Bahkan, aku nyaris menutup akun setelah menekan tombol kirim. Tapi dalam hitungan jam, kolom komentar mulai dipenuhi pesan dari orang-orang asing yang ternyata merasakan hal yang sama. Kak, tulisanmu seperti membaca isi pikiranku sendiri. Terima kasih sudah menulis ini. Aku merasa tidak sendirian. Aku juga sedang di titik terendah, dan ini memberiku harapan. Aku terdiam. Ternyata, aku tidak sendirian dalam gelap. Ternyata, begitu banyak orang yang bertahan dalam senyap, mencoba terlihat kuat padahal rapuh. Ternyata, kejujuran bisa menjadi jembatan untuk menyembuhkan banyak hati, termasuk hatiku sendiri. Dari sana, aku mulai rutin menulis, bukan untuk terlihat bijak, tapi untuk jujur. Aku bercerita tentang prosesku bangkit, tentang ketakutan yang belum sepenuhnya hilang, tentang upaya menyusun kembali puing-puing hidup yang berserakan. Dan yang mengejutkan, semakin aku jujur, semakin banyak yang merasa terhubung. Beberapa meminta izin mengutip tulisanku, beberapa mengajakku kolaborasi. Bahkan, suatu hari, seorang guru dari luar kota menghubungiku dan berkata, "Tulisanmu kami bacakan di kelas. Anak-anak kami butuh tahu bahwa gagal itu bukan akhir, hanya bagian dari perjalanan." Aku menangis waktu itu. Bukan karena sedih, tapi karena baru kali itu aku merasa kehadiranku berarti. Dari sana pelan-pelan aku mulai membangun kembali hidupku. Aku membuat blog pribadi, lalu membuka akun komunitas untuk berbagi kisah perjuangan anak muda. Aku memulai kelas daring kecil-kecilan, membantu mereka menulis cerita hidup mereka sendiri. Bukan sebagai terapi, tapi sebagai cara untuk mengenal diri mereka lebih dalam. Aku juga mulai belajar lagi, bukan untuk mencari ijazah baru, tapi untuk membuka jendela wawasan. Aku ikut webinar, membaca buku yang selama ini cuma jadi hiasan, dan mulai menjajal bidang yang dulu tak pernah kusentuh. Desain, editing video, komunikasi digital. Sedikit demi sedikit, hidupku membentuk pola baru. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang terasa utuh. Karena kali ini, aku tidak lagi mengejar validasi. Aku tidak lagi mengukur nilai diriku dari pendapatan, jabatan, atau prestasi. Tapi dari satu pertanyaan sederhana. Apakah hari ini aku hidup dengan sadar? Aku mungkin tidak kembali ke jalur karir lamaku, tapi menemukan jalan baru yang lebih aku pahami. Jalan yang membuatku merasa pulang. Dan dari titik terendah itulah, ternyata aku bisa membangun ulang diriku. Bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai versi yang lebih jujur, lebih damai, dan lebih kuat. Hari ini, ketika aku menoleh ke belakang, aku tak lagi melihat masa kelam itu sebagai aib. Aku tak lagi malu pada fase ketika aku terpuruk, kehilangan, dan bahkan nyaris menyerah. Justru dari titik-titik gelap itulah, aku belajar tentang terang. Terang yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Dulu, aku berpikir bahwa yang menyelamatkan hidup adalah pencapaian besar, gelar akademik, karir gemilang, atau pujian dari orang lain. Tapi ternyata, yang menyelamatkanku justru adalah kejujuran untuk mengakui bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Bahwa tidak apa-apa jika suatu hari kamu merasa lelah. Tidak apa-apa jika kamu belum tahu arah. Tidak apa-apa jika kamu harus berhenti sejenak untuk sekedar bernafas, menangis, atau mengakui bahwa kamu butuh pertolongan.
Kadang, dalam dunia yang terus berlomba-lomba menjadi hebat, kita lupa bahwa menjadi manusia jauh lebih penting daripada menjadi sempurna. Aku pernah berada di jurang terdalam hidupku, dan aku tahu, mungkin kamu yang membaca ini juga sedang berada di sana. Atau mungkin kamu sedang berdiri di tepi jurang itu, bertanya-tanya apakah masih ada jalan untuk kembali. Jawabanku, ada. Tapi jangan bayangkan jalan itu selalu lebar, lurus, dan terang. Kadang jalannya sempit, licin, dan gelap. Tapi selama kamu memilih untuk melangkah, sekecil apapun langkah itu, kamu sedang bergerak menuju cahaya. Dan kalau suatu hari kamu merasa tidak ada seorang pun yang mengerti kamu, ingatlah ini. Di dunia ini, ada seseorang yang pernah merasa seperti kamu. Pernah jatuh, pernah hancur, tapi memilih untuk bangkit. Dan jika dia bisa, kamu pun bisa. Kamu tidak harus jadi hebat hari ini. Kamu hanya perlu bertahan hari ini. Lalu besok, coba lagi. Dan lusa, ulangi sekali lagi. Lambat laun kamu akan melihat kamu sedang membentuk versi baru dari dirimu. Versi yang lebih kuat bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena tahu cara bangun. Versi yang lebih bijak bukan karena tak pernah salah, tapi karena mau belajar. Dan kelak, ketika kamu melihat dirimu di cermin, kamu akan tersenyum sambil berkata, "Aku tidak hanya selamat, tapi aku tumbuh." Akhirnya bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita memahami perjalanan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berlari menuju tujuan, tapi tentang menemukan siapa kita di setiap langkah yang pernah kita tapaki, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dan untuk itu, aku bersyukur pernah hancur.